Saya dulu tak tahu waktu masih belajar di pondok, ada ulama namanya Syekh Dawud Al-Fatani. Fatani ini mana ini? Apa Mesir, apa Syria, apa Lubnan? Tak tahunya di Thailand. Ini luar biasa, dan mereka memang para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para asatir, para tuan guru, para alim ulama yang saya muliakan dan saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya bisa bersilaturahmi, sholat subuh berjamaah dengan saudara-saudara sekalian. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan dalam tausiah pagi kali ini. Pertama, sebelum saya menyampaikan beberapa masalah yang saya kira perlu kita sampaikan pada masa-masa sekarang, bahwa umat Islam di Nusantara atau di Asia Tenggara, mulai dari Kamboja, Vietnam, kemudian Thailand, Malaysia, Indonesia, ini sejak awal adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fiqh mengikuti mazhab Syafi'iyah, di dalam akidah mengikuti mazhab Asy'ariyah, di dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi. Dari dulu macam itu. Kemudian dalam perjalanan masa, kira-kira 100 tahun yang lalu, 100 tahun lebih ya, beberapa fahaman-fahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mulai masuk kepada rumpun bangsa Melayu. Syiah mulai masuk, kemudian Salafi, Wahabi juga mulai masuk. Kemudian aliran-aliran fahaman-fahaman tempatan juga mulai muncul yang berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini fahaman-fahaman ini tentunya akan merusak terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik itu merusak terhadap akidah, kemudian juga merusak terhadap amaliyah, maupun juga merusak terhadap akhlak. Dan ini kita bisa lihat dalam perjalanan masa, di mana kalau ada aliran baru macam Wahabi atau apa, pasti ada persoalan di situ, atau Syiah, pasti ada perpecahan, kemudian mengajak kita tidak mempercayai hal-hal yang wajib kita iman atau kita percaya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, di dalam surah kedua, surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini para ulama di dalam tafsir Jalalain mengatakan Allahu a'lam bi muradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu maksudnya Alif Lam Mim. Kemudian Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Qur'an itulah kitab. Maksudnya Al-Qur'an ini adalah kitab yang sempurna, baik sempurna susunannya, kalimat-kalimatnya, maupun juga sempurna hukum-hukum, atau sempurna juga pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan-raguan bahwa Al-Quran memang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang gak bisa menimbulkan keraguan-raguan tentang Al-Quran.
Kalau ada orang mencari-cari hal-hal yang dapat meragukan isinya Al-Quran, maka orang ini akan kalah. Dan tidak sedikit ya orang-orang cerdik pandai, orang-orang pakar di Eropa, di Amerika, atau di mana-mana di luar Islam ingin mencari-cari kesalahan Al-Quran untuk menimbulkan keraguan-raguan di tengah-tengah kaum muslimin, tapi kemudian yang bersangkutan akhirnya masuk Islam. Mengapa? Karena Al-Quran memang memperkenalkan, memberitahukan kalau Al-Quran tidak ada keraguan-raguan. Kemudian fungsi Al-Quran itu apa? Hudal lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa selalu menjalankan pesan-pesan Al-Quran. Orang-orang yang bertakwa setiap akan melakukan sesuatu akan mencari tahu bagaimana sesuatu ini menurut Al-Quran. Nah, kemudian orang yang bertakwa ini siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu beriman kepada perkara gaib. Artinya di dalam agama ini ada perkara-perkara gaib yang wajib kita percaya. Perkara-perkara gaib ini ada yang disampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ada juga yang disampaikan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada juga yang disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Kita wajib percaya terhadap perkara-perkara gaib. Nah, munculnya aliran-aliran sesat, aliran-aliran fahaman-fahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu pasti ada bagian-bagian perkara gaib yang diajak kita tidak percaya. Itu aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ketika kita sampaikan perkara-perkara gaib ini, mereka gak percaya. Ini salah satu contoh ya, perkara gaib yang orang-orang di luar Ahlus Sunnah tidak percaya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu percaya tentang kehidupan alam barzah. Kehidupan alam barzah itu artinya bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang beriman yang sudah meninggal itu sebenarnya masih hidup, cuma hidup di alam barzah. Dan kalau mereka meninggalnya husnul khatimah, membawa iman, itu akan tetap mengetahui perbuatan keluarganya, anak-anaknya, murid-muridnya, kerabatnya, saudara-saudaranya yang masih hidup. Begitu hal macam ini disampaikan kepada orang-orang di luar Ahlus Sunnah, terkejut. Mengapa? Kok bisa orang yang sudah meninggal itu hidup? Kok ada orang meninggal tapi tahu perbuatan orang yang masih hidup? Ini para ulama menjelaskan, misalnya Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, lakukan, beramallah kalian. Ayo kalian beramal. Ini perintah agar kita beramal soleh dan meninggalkan amal-amal yang tidak baik. Mengapa? Fasayarallahu amalakum. Maka pertama Allah akan melihat, Allah akan mengetahui amal perbuatan kamu. Amal yang kita lakukan Allah pasti melihat, Allah pasti tahu. Ini sudah maklum. Kemudian wa rasuluhu, Rasul juga tahu perbuatan kamu. Kalau dikatakan Rasul tahu perbuatan kita, pertanyaannya, apakah Rasul tahu perbuatan kita ketika Rasul masih hidup atau sampai sekarang? Sampai hari kiamat. Kata para ulama, sampai hari kiamat Rasulullah SAW tahu perbuatan umatnya. Karenanya di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini disampaikan hadis riwayat Imam Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, hayati khairun lakum tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Kehidupanku ini baik buat kalian. Kata Rasulullah,
aku ini hidup baik bagi umatku. Mengapa kalian berbuat sesuatu maka nanti hukumnya disampaikan melalui aku. Dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat bila-bila ada persoalan biasanya datang pada Rasulullah. Bahkan bukan hanya persoalan, sahabat gak punya kerja datang sama Rasulullah, sahabat belum punya istri datang sama Rasulullah, macam-macam datang pada Rasulullah. Itu ketika Rasulullah masih hidup. Lalu gimana kalau Rasulullah sudah wafat? Wa mamati khairun lakum, aku ini meninggal juga baik buat kamu. Bukan cuma ketika aku hidup, setelah meninggal pun baik pula. Mengapa baik? Tu'radu alayya a'malukum, amal perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. Rasulullah itu selalu melihat, tahu apa yang dilakukan oleh umatnya. Kita ada di Masjid Al-Jum'iyah ya, Masjid Raja Melayu dulu, sebelum pecah menjadi Thailand, sebelum masuk Thailand. Rasulullah tahu, tu'radu alayya a'malukum, amal perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. In ra'aitu khairan hamidullah azza wa jal, kalau aku lihat perbuatan kamu baik, aku memuji kepada Allah. Wa in ra'aitu ghaira dzalik, kalau aku lihat perbuatan kamu tidak baik, istaghfartu lakum, aku doakan Allah mengampuni kalian. Nah, artinya apa? Rasulullah SAW selalu melihat perbuatan kita. Dan Rasulullah juga kalau melihat perbuatan kita baik, baginda Rasulullah SAW merasa senang. Tapi kalau melihat perbuatan kita tidak baik, Rasulullah SAW mendoakan kita. Berarti di dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, diterangkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Khosaisul Kubra maupun Khosaisul Sughra, termasuk keistimewaan baginda Rasulullah SAW adalah tahu perbuatan umatnya dan selalu mendoakan umatnya. Ini kita. Wahabi disampaikan macam ini terkejut, macam tak percaya. Padahal di dalam kitab-kitab tafsir, di dalam kitab-kitab hadis disampaikan. Mereka cakap, sudah meninggal ya meninggal, gak ada apa-apa. Itu gak ada apa-apa menurut kita yang masih hidup, karena kita gak tahu perkara gaib. Ini namanya perkara gaib yang wajib kita tahu. Kemudian di dalam ayat ini, wal mu'minun, orang-orang beriman juga tahu perbuatan kamu. Bayangkan ya, di dalam Al-Quran orang beriman tahu perbuatan kita. Kita berbuat sesuatu di rumah, tetangga yang beriman gak tahu sama kita, gak tahu sama perbuatan. Yang dimaksud orang-orang beriman tahu, ini maksudnya orang-orang beriman yang sempurna, para aulia, orang-orang soleh yang diberikan kasyaf oleh Allah. Orang-orang yang imannya sempurna, kita berbuat apa dia tahu. Ini biasanya para mursyid thariqah yang dulu-dulu itu tahu perbuatan orang. Ini yang masih hidup. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, bukan hanya itu, orang-orang beriman yang sudah meninggal dunia juga tahu perbuatan keluarganya, anak muridnya, orang-orang yang masih hidup. Karenanya di dalam kitab-kitab, di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat ini disampaikan hadis sabda Rasulullah SAW, riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat-kerabat jauh kamu dan kerabat-kerabat dekat kamu. Kerabat itu ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau yang jauh macam satu suku ya, macam satu suku. Kalau yang jauh mungkin masih ada hubungan mahram, atau walaupun tak ada hubungan mahram, mungkin masih sepupu, dua pupu, atau kerabat dekat. Itu diperlihatkan. In ra'au khairan istabsyaru. Kalau mereka melihat perbuatan kamu baik, mereka merasa senang. Jadi kalau kita punya guru orang soleh, punya orang tua orang soleh, atau walaupun tidak soleh tetapi meninggalnya husnul khatimah, atau kakek nenek datuk moyang yang soleh-soleh husnul khatimah, kita berbuat sesuatu mereka dibagi tahu oleh Allah. Kalau perbuatan kita baik, mereka merasa senang. Wa in ra'au ghaira dzalik, kalau perbuatan kita tidak baik,
qalu, mereka berdoa kepada Allah. Satu riwayat, Allahumma raji' bihim, ya Allah, jadikan mereka orang yang kembali kepadamu, jadikan mereka orang yang bertaubat kepadamu. Atau dalam satu riwayat, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana, ya Allah, jangan matikan mereka sehingga engkau berikan hidayah pada mereka sebagaimana engkau berikan hidayah pada kami. Nah, ini artinya apa? Yang paling bahaya dari aliran-aliran fahaman-fahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mengajak kita tidak beriman kepada perkara-perkara gaib. Dan banyak perkara-perkara gaib yang wajib kita percaya, kita kadang belum tahu. Apa benar ada macam ini? Yang kita belum tahu diajak gak percaya. Kalau kita gak percaya, kalau kita tidak tahu gak masalah. Selama perkara gaib ini bukan perkara makluman minaddin bid-darurah, bukan daruriyat dalam agama, perkara-perkara yang pasti diketahui oleh orang-orang yang belajar agama, gak masalah. Tapi kalau kita ini tidak tahu lalu diajak tidak percaya, lalu kemudian kita menyalahkan, menyesatkan orang yang tahu, ini kan teruk namanya, ini masalah teruk. Makanya dari sini ya, kita ini perlu tahu tentang ajaran-ajaran, fahaman-fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahaman-fahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini biasanya mengajak kita sedikit demi sedikit meninggalkan atau tidak percaya kepada perkara-perkara gaib. Orang kalau tidak percaya kepada perkara gaib itu berarti bukan termasuk orang yang bertakwa. Karena di dalam Al-Quran, al-muttaqin, orang yang bertakwa, syarat pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib. Dan banyak perkara-perkara gaib diterangkan di dalam Al-Quran, perkara-perkara gaib diterangkan di dalam hadis-hadis. Kemudian perkara-perkara gaib yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan ini biasanya dijelaskan ya, diuraikan di dalam kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama di Patani, kemudian di Malaysia, ini memang satu rumpun dengan di Indonesia. Karenanya sebagian kitab-kitab ulama Patani sampai sekarang diajarkan di pondok-pondok di Indonesia. Saya dulu tak tahu waktu masih belajar di pondok, ada ulama namanya Syekh Dawud Al-Fatani. Fatani ini mana ini? Apa Mesir, apa Syria, apa Lubnan, tak tahunya di Thailand. Ini luar biasa, dan mereka memang para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barangkali ini beberapa hal, sedikit persoalan yang perlu saya sampaikan kepada tuan-tuan. Mungkin sebelum tutup, mungkin sesi soal jawab, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, karena ini hari Jumat di Malaysia, di Thailand mungkin hari kerja, kecuali yang pensiun. Mungkin ada yang mau bagi soalan. Salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, di Madinah, kepada umur kapal tak sampai. Isu semasa beri salam kepada Rasulullah. Kirim salam. Kirim salam kepada Rasulullah SAW itu kepada orang-orang yang haji umrah itu hukumnya sunnah, dan itu sunnahnya para ulama salaf. Riwayat dari ulama-ulama salaf seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz atau lain-lainnya, kalau ada orang pergi haji umrah itu titip salam.
dan wajib, dan itu disampaikan. Kalau takut gak menyampaikan, jawab insya Allah, karena takut lupa kan. Ini ada ulama di Jawa ya, ada ulama di Jawa namanya Kiai Siddiq, sudah dulu wafat. Ada temannya mau berangkat haji, lalu kirim salam, lalu disampaikan. Setelah disampaikan, ulama ini bermimpi jumpa Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, kok cuma kirim salam, kamu kapan kemari? Akhirnya beliau menangis, lalu habis itu berangkat ke sana. Jadi mengirimkan salam itu termasuk sunnahnya ulama salaf. Di kitab-kitab salaf ya, di kitab-kitab ulama dulu diriwayatkan bagaimana ulama dulu kirim salam kepada Rasulullah SAW. Karenanya, dan kita ini kalau pergi haji atau umroh, biasanya ketika di Madinah itu kan dianjurkan sholat di Raudhah. Raudhah itu artinya tempat antara mimbar dengan makam. Karena Rasulullah SAW bersabda, ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara kuburanku dan mimbarku adalah taman surga. Kita sholat di situ, kita sholat di taman surga, berharap kita masuk surga. Kemudian selepas itu kita keluar mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, karena dianjurkan. Mengapa? Hadis riwayat Abu Syaikh ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayatnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya inda qabri sami'tuhu. Siapa yang bersolawat kepadaku di samping kuburanku, aku dengar. Berarti ini motivasi anjuran kita bersolawat di samping makam beliau. Kemudian digabungkan dengan salam, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya khairu khalqillah, dan seterusnya. Kemudian mengucapkan salam kepada Sayyidina Abu Bakar, assalamu alaika ya Sayyidina Abu Bakar ya khalifat Rasulillah. Kemudian kepada Sayyidina Umar, assalamu alaika ya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi begitu. Ini sholawat di samping makam Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah dengar. Kemudian kalau dari jauh macam mana? Wa man shalla alayya min ba'id bullightuhu. Siapa yang bersolawat kepadaku dari tempat yang jauh, disampaikan kepadaku. Kita bersolawat dari sini sampai kepada Rasulullah SAW. Mungkin dulu ada yang tanya, macam mana sholawat kita dari Nahratiwat sampai ke Madinah? Kalau dulu mungkin soalan macam ini perlu, tapi kalau masa sekarang tak perlu. Mengapa? Sekarang sudah ada video call. Sekarang ini sudah ada live streaming. Kita bagi ceramah di sini, seluruh dunia dah bisa tengok itu. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tak ada, kita tutup ya. Mudah-mudahan bermanfaat silaturahmi ini, dan mudah-mudahan kita tetap berada di dalam akidah fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita tetap termasuk orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada perkara gaib, yang senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mari kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.